Aku bisa merujukmu, Livia tertawa. Mas kira cerai dan rujuk itu bisa dibuat candaan. Sebentar bilang cerai, sebentar bilang rujuk. Kalau cerai, cerai saja, Mas. Rumit hubungan kita. Sedikit saja Mas nggak bisa membelaku dan ayahku saat keluargamu menghina kami. Itu berarti, Mas pun setuju dengan penghinaan mereka yang merendahkan keluargaku. Bre menghela nafas panjang. Dia lupa kalau Livia bukan perempuan yang gampang sekali diperdaya. Waktu masih kuliah dulu, dia cewek yang lembut, tapi keadaan yang menimpa keluarga membuatnya berubah menjadi perempuan yang tegas. Livia sudah mematikan panggilannya. Bre kembali menghubungi tapi tidak diangkat. Beberapa pesan dikirim tapi juga diabaikan. Perasaannya kalang kabut. Ingat bagaimana dia begitu ceroboh memberikan ancaman pada Livia tentang talak. Dipikirnya, Livia tidak akan pergi karena apapun yang terjadi selama ini, Livia bertahan di sampingnya. Bre mondar-mandir di ruangannya. Denting suara pesan membuatnya buru-buru menyambar ponselnya di atas meja. Aku nggak bisa membawa semua pakaianku. Tapi aku sudah berpesan pada si Embok untuk membereskan lemari itu. Terserah pakaianku mau diapakan, dibuat lab juga nggak apa-apa, mau sampai kapan kita bertahan. Hubungan ini nggak akan membaik. Keluarga Mas gak akan pernah bisa menerimaku. Apalagi mereka sudah memiliki pilihan sendiri dan Mama bilang, Mas sudah menyetujuinya. Livia mengirimkan 2 pesan, di mana aku bisa menemuimu sekarang. Balas Bre, jangan sekarang. Aku ada janji bertemu dengan seseorang, siapa? Livia tidak membalasnya. Bre melempar ponsel di atas meja. Tangannya mengusap kasar wajah sambil mendengkus kesal. Bodoh sekali. Kenapa ia sampai menjatuhkan talak? Dokter, saya benar-benar minta maaf karena telat pagi ini. Padahal saya kemarin janji mau datang jam 7. Livia duduk di hadapan Dokter Pasha dan merasa sangat bersalah. Akhirnya Livia menemui Dokter Pasha di restoran depan rumah sakit. Nggak apa-apa. Dokter berpenampilan menawan dan penuh harisma itu tersenyum ramah. Usianya sudah pertengahan 30-an. Dia sangat baik pada keluarga Livia. Makanya memanggil wanita itu hanya dengan sebutan nama saja. Kenapa kamu bawa koper? Dokter Pasha memandang koper di sebelah kursi Livia. Kamu pergi dari rumah suamimu, Livia mengangguk pelan. Sebenarnya sungkan juga jika dokter itu tahu permasalahan pribadinya. Kamu sudah sarapan? Sudah, Dok, jawab Livia berbohong. Malu kalau sampai Dokter Pasha membelikannya sarapan? Oke, kalau gitu kamu mau minum apa? Teh hangat saja. Dokter Pasha menjentikkan jarinya pada pelayan dan ia memesan 2 teh hangat. Kenapa kamu pergi dari suamimu? Dokter itu penasaran juga, padahal selama ini pun sering bertanya-tanya karena tidak pernah melihat suami Livia mendampingi Pak Rosham ketika melakukan pemeriksaan padanya. Livia diam sejenak. Sungkan hendak mengulas tentang rumah tangganya. Tapi jika ingin mendapatkan solusi, ia harus jujur. Akhirnya Livia menceritakan poin-poin penting mengenai permasalahannya dengan suami dan keluarganya. Saya mau pulang ke rumah ayah, tapi khawatir dengan kondisi psikologisnya, Dok. Saya takut, ayah saya shock dan kembali down. Perkembangan Pak Rosham sangat baik, Liv. Dia sudah bisa menerima segala kejadian yang membuatnya shock dan trauma. Runtuhnya bisnis tidak begitu berpengaruh pada kondisi psikologis beliau. Yang membuat ayahmu nyaris depresi adalah kehilangan ibu dan kakakmu dalam waktu bersamaan dan begitu tragis, sudah pasti. Apalagi peristiwa itu terjadi tepat di depan matanya. Mereka sedang pergi ke Pacet saat itu. Sylvia mengendarai mobil ayahnya bersama sang ibu. Sedangkan Pak Rosham mengendarai mobil yang baru diambil dari Malang dan mengikuti di belakangnya. Namun siapa mengira, mobil yang dikendarai Sylvia remnya blong dan tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya masuk jurang. Padahal yang diincar oleh pelaku adalah Pak Rosham, tapi ternyata mobil itu dikendarai anak dan istrinya. Saran saya, pelan-pelan saja dikasih tahunya. Saya yakin beliau pasti bisa menerima kenyataan itu. Kalau misalnya ada apa-apa, kamu bisa menelepon saya. Insya saya usahakan untuk datang, Dok, makasih banyak. Saya jadi ngerepotin, Dokter, nggak apa-apa, dengan senang hati saya akan membantumu. Terus sementara kamu mau kemana? Atau langsung pulang? Saya mau cari kamar kos untuk sementara, jadi belum dapat kosan. Belum, saya ada teman yang keluarganya punya kos-kosan. Mau saya hubungkan? Livia malu kalau merepotkan Dokter Pasha.
Nggak usah, Dok. Saya punya teman yang bisa bantu saya. Beneran? Iya. Kalau belum ada, saya teleponkan teman saya. Dokter Pasha mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Namun dicegah oleh Livia. Nggak usah, Dok. Nanti saya telepon teman saya, oke? Kalau gitu saya harus kembali ke rumah sakit. Para pasien sedang menunggu saya. Maaf, karena nggak bisa berlama-lama ngobrol sama kamu, nggak apa-apa, Dok. Justru saya yang seharusnya minta maaf, karena mengganggu waktu. Dokter, jangan sungkan. Kalau ada apa-apa segera telepon saja, Livia mengangguk. Makasih, Dok, saya pergi dulu, ya. Dokter Pasha pamit setelah menyesap teh. Laki-laki itu melangkah keluar rumah makan setelah membayar minuman mereka. Livia memperhatikan hingga dokter tegap itu menyeberang jalan. Dia sangat baik. Peduli ketika diajak konsultasi di luar tempat prakteknya padahal dia super sibuk. Para pengunjung rumah makan memperhatikan Livia dengan koper besar di sebelahnya. Pesan yang dikirim pada Dina belum juga dijawab. Kalau pagi begini pasti dia sibuk dengan pesanan. Yang masuk justru pesan dari Bre. Kemudian Livia menelepon Alan. Assalamualaikum. Suara laki-laki itu di seberang. Waalaikumsalam. Mas Alan, di rumah apa di kantor? Hari ini aku WFH, Livi. Nanti ada jadwal ngajar jam 2 siang. Ada apa, Mas? Sibuk ya? Ada proyek yang sedang aku selesaikan. Tapi aku bisa sambil mendengarmu kalau kamu ingin cerita. Aku pergi dari rumah Mas Bre. Kamu serius? Iya, kamu di mana sekarang? Aku di rumah makan Padang depan rumah sakit. Tadi aku ngirim pesan ke Dina belum dijawab. Mungkin dia belum sempat pegang ponsel. Rencananya aku mau cari kamar kos sementara, sambil menyiapkan mental untuk memberitahukan hal ini pada ayah. Tunggu di situ, ku jemput. Alan mematikan ponselnya. Livia duduk melamun dan berharap tidak ada kenalan suami atau mertua yang memergoki dia di sana. Hampir setengah jam menunggu. Akhirnya Alan sampai juga di restoran. Lelaki itu melangkah tergesa menghampiri Livia. Maaf, nunggu lama. Macet tadi karena ada perbaikan jalan, nggak apa-apa, Mas. Aku yang nggak enak karena ngerepotin, Mas Alan. Padahal Mas lagi kerja, nggak apa-apa. Alan seorang desain grafis yang memang lebih sering bekerja secara work from home. Ke kantor jika ada meeting atau hal lain. Selain itu dia juga seorang dosen yang mengajar di universitas swasta meski seminggu hanya ada jadwal 2-3 kali pertemuan saja. Jika ada waktu, dia pergi membantu temannya menjadi coach Muay Thai. Kamu sudah sarapan? Belum, tapi aku udah pesan untuk dibungkus. Mas, sudah sarapan? Sudah, aku mau cari kosan, Mas. Untuk sementara saja kalau bisa. Livia juga menceritakan apa yang terjadi antara dirinya, Bre, dan keluarga suaminya. Jadi, Bre sudah menalakmu, ya. Tapi untuk hari ini aku belum bisa ngasih tahu ayah. Makanya untuk sementara aku mau cari kosan. Mas, bisa bantu aku, kamu ikut aku. Nanti kutanyakan sama satpam perumahan. Ada homestay di sana, semoga saja free dan gak ada yang booking dalam seminggu ini. Livia bernapas lega, meski itu pun belum pasti juga. Tapi ia yakin kalau Alan sudah tentu akan membantunya. Aku juga butuh pekerjaan, Mas. Mungkin ada lowongan di kantor, Mas Alan. Atau di tempat kenalannya, Mas, soal pekerjaan bisa dipikirkan nanti saja setelah Om Syam tahu permasalahan kamu. Iya, tapi kalau ada lowongan segera kasih tahu aku. Khawatirnya nanti keduluan orang. Pengobatan dan gaji untuk Pak Tamin terus berjalan, Mas. Aku bisa bantu kamu, tapi nggak bisa terus-terusan aku minta bantuan Mas, kan itu dipikir nanti saja. Sekarang kita pergi dari sini, kata Alan setelah seorang pelayan mengantarkan pesanan Livia. Aku sudah membayarnya, Mas, cegah Livia ketika Alan hendak mengeluarkan dompetnya. Oke. Kita pergi sekarang. Mereka keluar rumah makan dan langsung naik ke mobil Alan. Mobil milik almarhum papanya Alan yang sebenarnya jarang sekali dipakai pria itu. Alan lebih suka naik motor. Pulang menjenguk ibunya di desa pun sering naik motor. Mobil berhenti di dekat pos satpam. Livia lega karena homestay yang biasa disewa oleh para warga jika ada kerabat yang datang dan rumah mereka tidak muat. Biasanya ketika mereka mengadakan acara hajatan, ternyata kosong untuk 2 minggu ke depan.
Pak Satpam langsung menghubungi pemilik rumah. Tidak lama kemudian Livia sudah masuk homestay minimalis tepat di depan rumah Alan. Rumah yang ditinggali laki-laki itu sendirian karena mamanya memilih pulang ke kampung halaman setelah papanya Alan tiada. Aku pulang, ya. Nanti siang gak usah pesan makanan. Biar sekalian aku pesankan, makasih ya, Mas. Alan mengangguk kemudian melangkah cepat kembali ke rumah karena harus segera menyelesaikan pekerjaan. Homestay itu bersih dan tinggal menempati saja. Livia duduk di ruang tamu untuk sarapan. Jam tangannya sudah menunjukkan pukul 9:04, tinggal 3 hari di homestay, Livia lebih banyak melamun. Dina datang 2 kali dan membawakan roti serta makanan lainnya. Dalam kesunyian justru semua kenangan dan kisah hidupnya muncul ke permukaan. Amat menyesakan, Alan yang setiap hari mengurusi makan dan minumnya. Livia makin tak enak karena merepotkan mantan kekasih almarhumah Sylvia. Jangan pernah temui Bre lagi meski dia yang mengajakmu ketemuan. Surat perceraian akan segera diproses dan bulan depan Bre gata lamaran. Livia tidak membalas pesan yang dikirim oleh mama mertuanya. Pesan dan telepon dari Bre juga tidak diangkat. Bu Rika leluasa mengancamnya karena tahu Livia tidak akan melawan karena memikirkan kondisi ayahnya. Baru saja Livia melihat postingan Agatha yang muncul di beranda media sosialnya, menunggu bulan depan, perasaan Livia terguris. Jadi beneran mereka mau lamaran. Selama ini Agatha memang diam. Bahkan tetap menegurnya dengan sikap biasa saja. Menulis sesuatu di wall pribadinya juga menggunakan bahasa kiasan. Sepertinya gadis itu tengah menjaga image-nya. Menyelamatkan reputasi agar tidak mendapatkan tuduhan sebagai perebut suami orang. Mereka semua sangat pandai bersandiwara, sedih. Bagaimana ia harus memberitahu ayahnya agar bisa segera pulang dan kembali bekerja. Supaya tidak kelamaan menjadi bebannya Alan, Livia melihat Alan yang mengendarai motor baru saja memasuki rumahnya. Ia mengambil sekotak brownies kukus di atas meja dan membawanya ke rumah pria itu. Mas, panggil Livia pada Alan yang tengah membuka pintu. Hai, sini, ini ada brownies dari Dina. Siang tadi dia mampir ke sini lagi, kan itu untuk kamu, Dina bawain buat Mas Alan. Livia meletakkan brownies di atas meja. Kemudian pandangannya terpaku pada foto yang menempel di dinding ruang kerja Alan. Ya ampun, Mas Alan belum nurunin fotonya bak selfie, seloroh Livia. Kalau Mas masih nyimpen foto mantan, pasti cewek yang mau deketin Mas Alan udah mundur duluan. Alan tersenyum sambil melepas sarung tangan. Nanti kalau sudah ada pengganti, baru aku turunin. Memangnya Mas belum punya pacar lagi? Lagi-lagi Alan hanya menjawab dengan senyuman. Livia jadi terharu. Beruntung sekali kakaknya dicintai lelaki seperti Alan. Sudah meninggal pun Alan masih setia. Sementara dirinya tidak pernah merasakan bagaimana dibela suami sendiri. Besok aku akan menemui ayah, Mas. Aku harus jujur dengan keadaanku sekarang ini. Perlu ku temani, nggak usah. Aku udah banyak ngerepotin. Mas, nggak apa-apa kalau kamu perlu teman, makasih. Besok aku akan menemui ayah sendiri saja, oke. Tapi kamu lihat dulu kondisi Om Syam bagaimana, iya. Kalau gitu, aku balik dulu, Mas, Alan mengangguk. Livia melangkah keluar. Ketika baru melewati pintu pagar, ia dikejutkan oleh mobil Bre yang berhenti tepat di depannya.